Suatu hari, Anda terbangun dan menyadari bahwa hidup yang Anda jalani jauh dari yang Anda impikan. Ini adalah cerita yang umum. Kita terjebak dalam kesibukan tugas sehari-hari, sehingga kehilangan pandangan tentang aspirasi terdalam yang ada pada inti diri kita. Namun, ada kekuatan transformasi dalam meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Introspeksi semacam ini bisa menjadi kunci untuk membuka jalan yang lebih memuaskan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Socrates, kehidupan yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalani. Saat kita menjelajahi pertanyaan-pertanyaan kuat ini, mari kita lihat apa yang dapat mereka ungkapkan tentang hidup kita, dan bagaimana mereka bisa mengarahkan kita menuju kehidupan yang benar-benar selaras dengan keinginan dan nilai-nilai terdalam kita. Pertanyaan pertama, mengapa kita ada di sini? Pertanyaan mendalam ini menyelami kedalaman eksistensi kita di planet ini. Ini bukan tentang fungsi sehari-hari yang kita lakukan, tetapi tentang alasan yang lebih besar dan lebih signifikan atas kehadiran kita di alam semesta yang luas ini. Pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir di luar hal-hal biasa dan mempertimbangkan tujuan yang lebih besar. Pada intinya, pertanyaan ini menyiratkan bahwa keberadaan kita bukan hanya sekadar kebetulan di kosmos. Sebaliknya, ini bisa berarti bahwa kita ada di sini untuk alasan yang melampaui pemahaman langsung kita. Salah satu perspektif yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa kita ada untuk terhubung satu sama lain, untuk berbagi perjalanan hidup ini dengan sesama makhluk. Dalam keterhubungan ini, kita menemukan makna, tujuan, dan rasa memiliki. Melalui hubungan dan interaksi, kita seringkali menemukan kepuasan yang paling mendalam. Sudut pandang lain yang bisa dieksplorasi adalah gagasan bahwa waktu kita di bumi adalah ujian atau persiapan untuk sesuatu yang melampaui pemahaman kita saat ini. Banyak keyakinan spiritual dan agama mengisyaratkan konsep ini, di mana kehidupan ini dipandang sebagai tahap pertumbuhan dan pembelajaran, mempersiapkan kita untuk fase eksistensi yang selanjutnya. Pandangan ini mendorong kita untuk hidup dengan kesadaran, membuat pilihan yang selaras dengan diri kita yang lebih tinggi, dan mencari jalan kebajikan serta kebenaran. Dalam merenungkan mengapa kita ada di sini, penting untuk mengenali signifikansi dari tindakan kita dan dampaknya pada orang lain serta pada dunia. Gagasan bahwa kita ada di sini untuk memberikan kontribusi positif pada dunia, untuk menjadi kekuatan kebaikan, adalah hal yang baik sekaligus merendahkan hati. Hal ini menyiratkan bahwa setiap tindakan kebaikan, setiap usaha untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, sejalan dengan tujuan mendasar dari keberadaan kita. Gagasan tentang eksistensi sebagai perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar, menanamkan rasa tanggung jawab dan tujuan. Hal ini mendorong kita untuk hidup dengan niat, mencari jalan pertumbuhan pribadi dan kolektif, serta menghargai waktu yang kita miliki. Dalam pandangan ini, hidup bukan hanya rangkaian peristiwa acak, tetapi narasi yang bermakna, kaya akan peluang untuk belajar dan transformasi. Jadi, saat kita merenungkan pertanyaan mengapa kita ada di sini, mari kita terima gagasan bahwa hidup kita terkait dengan tujuan yang lebih besar, bahkan mungkin tujuan kosmik. Apakah itu melalui pembentukan hubungan yang bermakna, memberikan kontribusi pada kebaikan yang lebih besar, atau mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang? Perjalanan untuk memahami keberadaan kita adalah pengalaman yang mendalam dan memperkaya, yang menghubungkan kita dengan esensi sejati tentang apa artinya menjadi manusia. Pertanyaan kedua, apakah keyakinan membentuk realitas? Pertanyaan ini menyelami inti dari eksistensi kita, mendorong kita untuk memeriksa dasar dari pikiran, tindakan, dan pengalaman kita. Keyakinan kita, yang seringkali berada di alam bawah sadar, adalah arsitek dari realitas kita, diam-diam membangun dunia sebagaimana kita mengalaminya. Keyakinan melampaui sekadar pendapat atau pikiran sadar, mereka adalah keyakinan mendalam tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan alam semesta yang membimbing setiap emosi, keputusan, dan tindakan kita. Spektrum keyakinan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada pandangan religius.
Ini mencakup cita-cita kita tentang keluarga, pekerjaan, uang, dan moralitas, dan setiap aspek kehidupan lainnya. Seringkali, kita menjalani hari-hari kita tanpa menyadari pengaruh kuat yang dimiliki keyakinan ini terhadap realitas kita. Memahami bahwa keyakinan kita secara langsung menciptakan realitas kita adalah kesadaran yang mendalam. Setiap ketakutan, keinginan, atau aspirasi yang kita miliki berakar pada persepsi dan interpretasi kita tentang dunia, yang pada gilirannya akan dibentuk oleh keyakinan kita. Ini lebih dari sekadar konsep filosofis. Ini adalah prinsip mendasar tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia kita. Otak kita menyaring dan menafsirkan pengalaman melalui lensa keyakinan ini, yang pada dasarnya mewarnai persepsi kita tentang realitas. Keindahan dari kesadaran ini terletak pada implikasinya yang memberdayakan, yaitu, jika keyakinan kita akan membentuk realitas kita, maka mengubah keyakinan ini dapat mengubah hidup kita. Disinilah praktik berpikir positif dan pembentukan keyakinan secara sengaja berperan. Dengan sengaja membentuk keyakinan dan sikap positif, kita dapat mempengaruhi persepsi kita tentang dunia, dan sebagai konsekuensinya, pengalaman kita di dalamnya akan berubah sesuai dengan keyakinan tersebut. Sebagai contoh, keyakinan pada kemampuan dan nilai dari diri sendiri dapat membawa kehidupan yang penuh dengan pencapaian dan kepuasan. Sementara keyakinan pada kebaikan orang lain dapat menciptakan interaksi yang lebih penuh dengan kepercayaan dan terbuka dengan dunia. Di sisi lain, keyakinan yang membatasi bisa mengurung kita pada realitas yang jauh lebih rendah dari apa yang bisa kita alami. Penting untuk diakui bahwa untuk mengubah keyakinan yang telah mengakar sangat dalam, bukanlah proses yang instan. Hal ini memerlukan introspeksi, usaha, dan terkadang bahkan melupakan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Namun, perjalanan untuk memeriksa dan membentuk kembali keyakinan kita adalah salah satu upaya paling transformatif yang bisa kita lakukan. Mari kita terima kebenaran yang memberdayakan, bahwa keyakinan kita bukan sekadar refleksi pasif dari pengalaman kita, tetapi kita adalah pencipta aktif dari realitas kita. Dengan sengaja membentuk keyakinan, kita memegang kekuatan untuk mempengaruhi tidak hanya persepsi kita tentang dunia, tetapi juga struktur dasar dari kehidupan kita sehari-hari. Dalam pemahaman ini, terletak potensi untuk pertumbuhan pribadi yang mendalam dan kehidupan yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi terdalam kita. Pertanyaan ketiga, apa yang akan Anda lakukan jika uang bukanlah masalah? Pertanyaan ini mengajak kita untuk melangkah melampaui batasan finansial dan menjelajahi lanskap hasrat dan keinginan sejati kita. Ini adalah ajakan untuk membayangkan hidup, di mana pilihan kita tidak didikte oleh keharusan untuk mencari nafkah, tetapi oleh kegembiraan murni untuk melakukan apa yang benar-benar memuaskan kita. Di dunia di mana mata pencaharian kita sering menentukan pilihan kita, sangat mudah untuk melupakan apa yang benar-benar memberikan kita kebahagiaan. Kita terjebak dalam siklus bekerja di pekerjaan yang melelahkan, hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan materi. Tetapi bayangkan sejenak bahwa uang tidak lagi menjadi faktor. Bagaimana Anda akan memilih untuk menghabiskan hari-hari Anda? Kegiatan, usaha, atau impian apa yang akan Anda kejar? Eksperimen pemikiran ini bukan sekadar lamunan yang mengada-ada. Ini adalah alat yang kuat untuk introspeksi, membantu kita mengungkap minat sejati kita, dan apa yang benar-benar membuat kita bahagia. Hal ini mendorong kita untuk mempertanyakan, apakah saat ini kita berada di jalan yang selaras dengan hasrat terdalam kita? Ataukah kita menyimpang hanya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan finansial? Ilusi uang atau aspek praktis kehidupan modern seringkali membutakan kita terhadap kemungkinan untuk menjalani kehidupan yang kaya dengan kepuasan dan kebahagiaan pribadi. Kita dibiasakan untuk percaya bahwa kehidupan yang sukses adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kekayaan materi dan keamanan. Namun, sejarah dan kesaksian pribadi dipenuhi dengan cerita-cerita individu yang menemukan pengalaman paling berharga. Mereka bukan dalam mengumpulkan kekayaan, tetapi dalam mengejar apa yang mereka cintai. Penting untuk diakui bahwa mengikuti hasrat seseorang tidak berarti mengabaikan tanggung jawab finansial.
Sebaliknya, ini tentang menemukan keseimbangan di mana kita bisa mencari nafkah tanpa mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ada pepatah yang mengatakan, lebih baik memiliki hidup yang singkat tetapi melakukan apa yang Anda cintai, daripada memiliki hidup yang panjang tapi sengsara dengan apa yang Anda lakukan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kualitas pengalaman hidup kita jauh lebih berharga daripada jumlah harta benda yang kita miliki. Saat kita merenungkan pertanyaan ini, mari kita pertimbangkan untuk merombak narasi hidup kita, dari yang terutama berfokus pada keuntungan finansial, menjadi yang berfokus pada pencarian kebahagiaan dan kepuasan. Perubahan perspektif ini bisa menjadi langkah pertama menuju kehidupan yang tidak hanya dijalani, tetapi benar-benar dihayati, di mana setiap hari menjadi ekspresi dari hasrat terdalam dan diri sejati kita. Pertanyaan keempat, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak takut? Ketakutan adalah respons naluriah yang tertanam dalam diri kita, berfungsi sebagai tujuan mendasar dalam kelangsungan hidup kita. Ia adalah penjaga yang memberi peringatan tentang bahaya potensial dan membimbing kita menjauh dari bahaya. Namun, sifat protektifnya kadang-kadang bisa menjadi penghalang, menahan kita untuk menjelajahi cakrawala baru dan mengejar impian kita. Ketakutan seringkali berbisik dengan cerita-cerita peringatan, mendesak kita untuk berjalan di jalan yang paling sedikit rintangannya, dan tetap dalam kenyamanan yang sudah dikenal dan dapat diprediksi. Tetapi, berapa kali ketakutan ini telah menghentikan kita untuk mengambil peluang, untuk menemukan potensi penuh kita. Penting untuk disadari bahwa ketakutan bukanlah cerminan dari kenyataan sejati, tetapi respons subjektif yang dapat dikalibrasi ulang. Kutipan, segala sesuatu yang pernah Anda inginkan ada di balik ketakutan. Dengan indah merangkum gagasan bahwa pertumbuhan, pencapaian, dan kepuasan seringkali terletak tepat di luar batas ketakutan kita. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kesuksesan yang paling memuaskan tidak ditemukan di pelabuhan yang aman, tetapi di perairan yang belum dipetakan, yang berani kita jelajahi meskipun ada ketakutan. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk meraih kesuksesan. Naluri bertahan hidup ini kadang-kadang salah mengartikan tantangan sebagai ancaman, memicu respons ketakutan, bahkan dalam situasi di mana itu tidak diperlukan. Tugas kita adalah melatih otak kita untuk membedakan antara ancaman yang nyata dan ketakutan yang tidak berdasar, untuk mengkalibrasi ulang respons kita, agar melayani aspirasi kita yang lebih tinggi, dan bukan hanya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pertimbangkan berapa kali ketakutan telah menahan Anda. Pikirkan tentang saat-saat Anda memilih keselamatan daripada risiko, keakraban daripada hal-hal yang baru. Merenungkan momen-momen ini bisa mencerahkan, mengungkap pola-pola penghindaran dan keterbatasan yang kita ciptakan sendiri. Ada juga kekuatan dalam refleksi ini. Menyadari bahwa ketakutan adalah respons yang terkondisi, maka berarti bahwa hal itu dapat dikondisikan ulang. Kita memiliki kekuatan untuk melatih pikiran kita untuk mendekati ketakutan bukan sebagai tanda berhenti, tetapi sebagai tanda yang menunjukkan area di mana pertumbuhan dan pembelajaran mungkin terjadi. Mengakui bahwa ketakutan bukanlah hal yang nyata, dalam arti sebagai kebenaran mutlak, tetapi lebih sebagai respons subjektif adalah langkah pertama untuk mengubah hubungan kita dengannya. Dengan melakukan ini, kita bisa mulai melihat ketakutan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pemandu, yang menunjukkan kepada kita pengalaman-pengalaman yang menawarkan peluang paling signifikan untuk pertumbuhan pribadi dan kepuasan. Jadi, saat kita menghadapi pertanyaan tentang apa yang akan kita lakukan jika kita tidak takut, mari kita ingat bahwa di sisi lain dari ketakutan kita terletak pengalaman-pengalaman paling berharga dan transformatif dalam hidup kita. Pertanyaan kelima, apa yang saya perbaiki hari ini? Ini adalah pengingat harian untuk melangkah melampaui kebutuhan pribadi dan berkontribusi pada dunia serta orang-orang di sekitar kita. Dengan merenungkan pertanyaan ini, kita menyelaraskan diri dengan tujuan yang lebih dalam, menjadi agen perbaikan dan perubahan, baik kecil maupun besar.
menjadi diri kita yang terbaik dan paling produktif, bukan hanya tentang mencapai tujuan pribadi atau menguasai sesuatu, tetapi juga mencakup bagaimana kita mempengaruhi lingkungan dan kehidupan orang lain. Hal ini adalah tentang pembelajaran, pertumbuhan, dan upaya terus-menerus untuk membuat dunia menjadi sedikit lebih baik daripada pada saat kita menemukannya. Pendekatan hidup ini mengubah tindakan sehari-hari kita menjadi peluang untuk dampak positif. Setiap hari menghadirkan banyak momen untuk membuat perbedaan, seperti sepatah kata yang baik yang mengangkat semangat seseorang, tangan yang membantu meringankan beban orang lain, atau ide kreatif yang membawa efisiensi dan kebahagiaan pada suatu tugas. Tindakan perbaikan ini tidak harus besar. Seringkali, gerakan kecil inilah yang secara akumulatif menciptakan perubahan yang signifikan. Pembelajaran dan perbaikan diri yang berkelanjutan adalah komponen penting dalam perjalanan ini. Dengan terus-menerus berusaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga meningkatkan kapasitas kita untuk berkontribusi secara positif kepada orang lain. Baik melalui pendidikan formal, membaca, atau terlibat dalam percakapan yang penuh pemikiran, setiap pembelajaran memberikan kita alat untuk menjadi lebih efektif dalam upaya untuk membuat perbedaan. Selain itu, pertanyaan ini mendorong kita untuk memikirkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Hal ini tentang menciptakan riak positif yang melampaui hal-hal yang langsung terlihat. Baik melalui pengelolaan lingkungan, pelayanan masyarakat, atau membimbing orang lain, tujuannya adalah untuk memicu perubahan yang bertahan lama dan menginspirasi. Dengan menanyakan kepada diri kita sendiri, apa atau siapa yang telah saya buat menjadi lebih baik hari ini? Kita tidak hanya merenungkan tindakan kita juga menumbuhkan pola pikir hidup yang penuh dengan tujuan. Ini adalah komitmen untuk menjadi lebih dari sekadar konsumen dari apa yang ditawarkan dunia. Ini juga tentang menjadi kontributor yang secara aktif membentuk dan memperbaiki lingkungan kita. Pola pikir ini, ketika diadopsi secara kolektif, memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih penuh kasih, produktif, dan berkelanjutan. Semua ini dimulai dengan diri kita masing-masing, setiap hari, dalam setiap cara kecil namun signifikan yang bisa kita kontribusikan. Pertanyaan keenam, apa yang paling saya syukuri dalam hidup saya saat ini? Pertanyaan sederhana namun mendalam ini memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif kita dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Ketika kita berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang kita syukuri, fokus kita bergeser dari apa yang kurang, menjadi kelimpahan yang sudah ada dalam hidup kita. Rasa syukur bukan hanya perasaan yang sesaat, ini adalah keadaan kuat yang dapat secara signifikan mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita secara teratur mengakui dan menghargai hal-hal baik dalam hidup kita, maka pandangan kita secara umum akan menjadi lebih positif. Perubahan perspektif ini dapat mempengaruhi segala hal, mulai dari kesehatan mental hingga interaksi kita dengan orang lain. Menjadi bersyukur membantu mengurangi emosi negatif seperti iri hati dan dendam, serta menumbuhkan rasa kebahagiaan yang lebih besar. Lebih dari itu, rasa syukur dapat menciptakan siklus positivitas yang indah. Ketika kita mengungkapkan apresiasi atas apa yang kita miliki, baik itu kesehatan yang baik, hubungan yang penuh kasih, atau bahkan kenyamanan sehari-hari yang kecil, kita tidak hanya merasa lebih baik secara pribadi, tetapi juga menyebarkan positivitas tersebut kepada orang lain. Tindakan mengakui berkah ini bisa menular, menginspirasi rasa syukur yang serupa pada orang-orang di sekitar kita. Dalam mempraktikkan rasa syukur, kita juga cenderung menjadi lebih empatik dan kurang agresif, yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan lebih mendukung. Orang yang bersyukur seringkali lebih sabar, pengertian, dan terbuka, yang dapat berdampak secara mendalam pada hubungan pribadi dan profesional. Setiap dari kita memiliki aspek unik dalam hidup yang kita syukuri. Dan keragaman berkah ini sama beragamnya dengan kita sebagai individu. Ingatlah, rasa syukur tidak hanya mengubah diri kita, itu juga mengubah dunia di sekitar kita. Mari kita rangkul kekuatan transformatif ini dan melihat kelimpahan yang ditawarkan kehidupan. Jika Anda masih menonton,
saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika Anda menikmati video ini, harap pertimbangkan untuk subscribe di channel ini. Dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan